Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, rohimakumullah. Abdullah bin Jahsy adalah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keturunan suku Asadi. Ayahnya bernama Jahsy bin Riyab bin Yamar bin Syabirah bin Murrah, dan ibunya bernama Umaymah bin Abdul Muthalib yang tak lain adalah bibi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Jahsy dipanggil dengan nama Abu Muhammad. Ia adalah sekutu Bani Abdi Syams. Ia masuk Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan rumah Al-Arqam bin Abu Al-Arqam sebagai pusat kajian dan penyebaran Islam. Ibnu Al-Atsir mengatakan bahwa Abdullah bin Jahsy mengalami 2 hijrah, yaitu ke Abisinia bersama saudaranya Abu Ahmad, Ubaidillah, dan saudara perempuannya Zainab bin Jahsy, istri Nabi Muhammad, Ummu Habibah, dan Hamnah binti Jahsy, dan kemudian ke Madinah. Salah seorang saudaranya, Ubaidillah, beralih menjadi Nasrani ketika menetap di Abisinia dan mati di sana sebagai Nasrani. Ia meninggalkan seorang istri, yaitu Ummu Habibah bin Abu Sufyan. Setelah masa iddah Ummu Habibah habis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya dengan Raja Najasyi sebagai wakil beliau. Ketika mendengar bahwa sebagian besar kaum muslim telah berhijrah ke Madinah, Abdullah bersama keluarga dan saudaranya, Abu Ahmad, segera berlayar menuju Madinah. Di kota Hijrah itu mereka tinggal bersama Ashim bin Sabit bin Abu Al-Aqlah. Ketika berhijrah ke Abisinia, keluarga Bani Jahsy meninggalkan rumah dan harta mereka di Makkah. Abu Sufyan dan beberapa pemuka Quraisy lain merampas rumah-rumah mereka beserta isinya. Saat mendengar kabar itu, Abdullah menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengadukannya. Beliau bersabda, "Apakah kau tidak ridho, hai Abdullah, bahwa Allah akan memberimu rumah di surga?" Abdullah menjawab, "Aku ridho, wahai Rasulullah. Maka itu untukmu." Mendengar janji beliau, Abdullah menjadi tenang. Abdullah bin Jahsy ikut dalam perang Badar. Ia melihat sendiri kehancuran simbol kemusyrikan dan tumbangnya para pemimpin kafir. Kejadian itu merupakan peristiwa terbesar dalam hidupnya. Allah telah memberi kemenangan kepada kaum muslim dan kerugian bagi pasukan musyrik. Pada hari itu, Allah membantunya menghancurkan para pemuka Quraisy, seperti Abu Jahal, Utbah dan Syaibah, keduanya putra Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Pada hari itu juga Allah membantu Bilal membunuh Umayyah bin Khalaf dan putranya. Hari itu menjadi hari kemenangan besar bagi kaum muslim dan hari penuh duka dan kehinaan bagi kaum musyrik. Sepanjang perjalanan pulang menuju Mekah, mereka berteriak meratapi kekalahan dan kepergian anggota keluarga mereka yang tumbang sebagai korban perang. Di antara pemuka Quraisy yang berduka karena keluarganya menjadi korban adalah Safwan bin Umayyah dan Ikrimah bin Abu Jahal. Keduanya mengumpulkan seluruh anggota keluarga besar mereka, lalu merencanakan aksi balas dendam atas kekalahan yang memalukan itu. Mereka bersekutu dengan musuh-musuh Allah lainnya. Mereka dan para pemimpin Quraisy lain menggalang pasukan dalam jumlah yang besar untuk menyerang Madinah dan menghancurkan kaum muslim. Setelah persiapan tuntas, mereka bergerak menuju Madinah dan berkemah di Uhud. Mendengar berita keberangkatan pasukan Quraisy, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menyeru kaum muslim untuk menghadapi musuh di kawasan Uhud. Al-Haythami, dalam Majma' Al-Zawaidi, menceritakan yang terjadi antara Abdullah bin Jahsy dan Sa'id bin Abu Waqqas sebelum perang Uhud berkecamuk. Ishaq bin Sa'id bin Abu Waqqas meriwayatkan dari ayahnya bahwa Abdullah bin Jahsy berkata kepada Sa'id bin Abu Waqqas di hari perang Uhud, "Bukankah sebaiknya kita berdoa kepada Allah?" Lalu, mereka berdua pergi ke tempat yang sepi dan di sana Sa'id bin Abu Waqqas berdoa, "Ya Allah, jika besok aku bertemu musuh, pertemukan aku dengan orang yang paling kuat dan keras. Aku akan membunuhnya di jalanmu dan kuambil barang miliknya." Abdullah mengamininya. Giliran Abdullah berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku esok hari seorang musuh yang kuat dan keras agar aku bisa bertempur dengannya dan ia mampu menandingiku. Kemudian ia membunuhku dan merampas barang milikku, lalu memotong hidung dan kedua telingaku sehingga kelak jika aku menghadapmu dan engkau bertanya, 'Hai Abdullah, kenapa hidung dan telingamu terpotong?' Aku akan menjawab, 'Karena engkau dan Rasulmu.'" Usai peperangan, Sa'di bercerita, "Doa Abdullah lebih baik daripada doaku. Aku melihatnya terbunuh di ujung siang. Hidung dan kedua telinganya dirangkai dengan seutas benang.
Al-Zubair bin Bikar meriwayatkan bahwa saat perang Uhud pedang Abdullah bin Jahsy patah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya pelepah kurma yang bengkok atau disebut juga Arjun Nahlah. Ketika menggenggamnya, pelepah itu berubah menjadi pedang. Karena itulah pedang itu dinamai Al-Arjun. Orang yang membunuh Abdullah bin Jahsy saat perang Uhud adalah Abul Hakam bin Al-Ahnas bin Syuraik Al-Sakafi. Abdullah terbunuh ketika usianya mencapai 40 tahun lebih. Ia dimakamkan dalam satu lubang bersama Hamzah bin Abdul Muthalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyalati mereka. Setelah Abdullah wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi wali atas harta peninggalannya. Kemudian beliau membeli harta warisan itu dengan kekayaan yang didapatkan dari perang Khaibar, lalu diberikan kepada putra Abdullah bin Jahsy. Barakallahu fikum. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Sampai jumpa di kisah yang lain, jangan lupa klik tombol notifikasi agar sahabat tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.